Saudara-saudari yang terkasih, di balik perjalanan hidup kita ternyata ada pribadi-pribadi tertentu yang sangat berarti. Mereka mempengaruhi dan turut membentuk menjadi siapakah kita sekarang ini. Mereka adalah pribadi bermakna yang tanpanya sulit dibayangkan menjadi seperti apakah saya ini. Bisa jadi mereka adalah orang tua, kakek, nenek, sahabat, kerabat, bahkan guru, rekan kerja, atau atasan, bahkan imam. Mereka memberi motivasi dan edukasi hingga kita berkembang baik. Mereka adalah pribadi yang kita hormati, segani, dan kasihi karena jasa dan cintanya untuk kita. Hingga kita pun berusaha membuat mereka bangga dan bahagia menyaksikan hidup kita. Ternyata di balik sesama yang bermakna, ada juga Tuhan yang juga menjadi pribadi bermakna. Kalau Tuhan menjadi pribadi yang bermakna sangat penting bagi kita, pasti perkataan dan perbuatan kita pun dikendalikan sedemikian rupa sehingga menyukakan Tuhan. Pernah saya membaca satu ilustrasi ini, saya bahasakan kurang lebih begini. Ada seorang anak laki-laki remaja yang berbakat musik. Dikursuskan ibunya, dilatih bermain piano. Tampil beberapa kali. Ia ogah-ogahan, malah sering membantah dan melawan ibunya karena merasa dipaksa dan disiksa dengan belajar piano. Padahal ibunya dengan penuh kasih sayang menyiapkan masa depan anaknya dengan harapan bahwa kemampuannya pada suatu hari menjadi bekal hidupnya. Karena ibunya sadar bahwa ia sakit, kanker gawat, dan mungkin takkan bertahan lama mendampingi anaknya tanpa diketahui oleh anaknya. Ia diminta latihan untuk mengisi acara tahunan, tetapi ogah-ogahan, tidak ada persiapan, sehingga pasti tampilannya mengecewakan. Pada acara tahunan ketika terjadi, anaknya tampil memukau, luar biasa, meneteskan air mata. Semua bertepuk tangan. Sang guru, kalau tidak salah kepala sekolah pun ke depan dan berterima kasih kepada anak itu. Anak itu berkata, "Saya memainkan piano untuk ibu saya yang sudah ada di surga. Ia meninggal beberapa waktu yang lalu. Ia berharap dapat menonton di sini untuk terakhir kalinya." Anak baru sadar bahwa ibunya sangat mengasihinya setelah ia wafat. Walau demikian, pengalaman ini mengubah perjalanan hidup anak itu menjadi rajin dan tekun. Ia mengalami ibunya orang yang bermakna bagi dirinya. Ia pun tidak mau mengecewakan ibunya, ingin mewujudkan mimpi-mimpi ibunya sekalipun ibunya telah tiada. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan tentang siapakah aku biasanya ditujukan kepada orang-orang yang dekat, yang mempunyai hubungan akrab. Mereka yang tidak mempunyai relasi baik tak tertarik untuk menjawab pertanyaan tersebut karena menuntut jawaban yang keluar dari lubuk hati yang terdalam. Itulah kiranya yang ditujukan oleh Yesus kepada para murid. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Yesus ingin jawaban yang keluar dari lubuk hati mereka. Bukan jawaban kata orang, bukan jawaban kesan saya. Yesus ingin jawaban yang lahir dari pengalaman pribadi. Untuk apa mereka mengikuti dirinya? Dan sebagai siapa hingga mereka mau meninggalkan keluarga dan pekerjaan? Para murid tak bisa menjawab. Petrus pun bungkam sesaat sampai Allah menyatakan jawaban tersebut kepada Petrus. "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup."
Para murid lain terkejut dan kagum. Wow, bagaimana mungkin temannya yang nelayan ini mulai berbicara soal kristologi, padahal ia tidak pernah kuliah teologi di Fakultas Filsafat. Tidak ada dia. Bisa jadi Petrus pun kaget. Luar biasa, saya bisa menjawab begitu. Waktu semua termangu-mangu, Yesus berkata kepada Petrus, bukan engkau yang mengatakannya, melainkan Allah yang berbicara. Artinya apa yang dikatakan Petrus adalah benar. Bukan kesan, bukan kata orang, tetapi merupakan pewahyuan ilahi tentang siapakah Yesus. Maka mereka pun meneguhkan itu. Pertanyaan selanjutnya, orang berkata, so what? Kalau mereka sudah mendapat wahyu tersebut, lalu apa? Apa efeknya bagi hidup mereka yang diperkenankan bukan hanya untuk tahu, diberitahu, dan percaya, tetapi juga untuk hidup bersama-sama dengan Putra Allah. Seberapa penting dan berarti Yesus bagi mereka? Kalau ia Tuhan, Putra Allah. Kalau Yesus sungguh Mesias bagi mereka, lalu bagaimana hidup mereka? Apakah mereka konsisten dan konsekuen dengan pengakuan tersebut, dengan wahyu tersebut, dengan menjadi murid seperti yang dikehendaki Yesus? Saudara-saudari yang terkasih, kalau Yesus hadir di sini, bertanya kepada kita secara pribadi, "Hei, menurut kamu siapakah aku ini?" Apa jawaban kita? Apa jawaban saudara-saudari? Kita bisa menjawab, iya Tuhan, juru selamat. Mungkin ada sahabatku, mungkin ada yang berkata kekasihku. Pertanyaan berikut, apakah itu lahir dari pengalaman pribadi? Ataukah karena kita tahu, ingat dari pelajaran guru agama dulu, atau lewat khotbah-khotbah imam? Yesus bertanya secara pribadi, menurut pengalamanmu sehari-hari, siapakah aku bagimu? Karena itu akan menentukan hidupmu. Kalau kita menjawab, engkaulah Tuhan, luar biasa. Betul. Lalu apa efeknya bagi kita? Apakah hidup, perkataan dan perbuatan kita mencerminkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, penyelamat kita, sahabat kita? Jangan sampai kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Perkataan kita tidak mencerminkan anak Tuhan, perbuatan kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Kalau Yesus menjadi pribadi yang sangat berarti bagi kita, Yesus pun akan mempengaruhi, membentuk dan menentukan hidup kita dengan bukti kita mendengarkan dan melaksanakan sabda-sabdanya. Disitulah Yesus sungguh menjadi pribadi yang bermakna, yang terpenting bagi kita, yang tanpanya sulit kita membayangkan akan menjadi seperti apakah kita ini. Saat Yesus menjadi pribadi yang sangat bermakna bagi hidup kita, maka kita pun akan berusaha membuatnya bangga atas kita. Kita akan berusaha juga agar harapan-harapannya pada kita terpenuhi. Karena kita mengalami cintanya, maka kita pun ingin mengasihinya. Maka dengan begitu, pengalaman ini bukan hanya pengetahuan pada wilayah otak, tetapi pada wilayah hati, iman, siapakah Yesus bagiku. Kalau ia adalah sungguh Tuhan bagi kita, maka kita pun akan berusaha menjadi putra-putrinya yang terkasih. Menjadi pribadi yang beriman padanya, yang melalui perkataan dan perbuatan kita, orang bisa melihat kehadiran dan kebaikan serta belas kasih Yesus dalam hidup sehari-hari.